Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Aba wal ummahat, ayah bunda dan juga para calon ayah bunda, cintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini, masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Insyaallah pula di tiap malam Sabtu atau Jumat malam kita akan mencoba untuk merutinkan sebuah kajian yang mengangkat topik yang cukup menarik, yaitu seputar tarbiyatul aulad atau pendidikan anak. Insyaallah kita akan mengkaji dari faedah-faedah yang ada di buku yang kami tulis, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua supaya bisa mendapatkan faidah yang banyak. Dan sejatinya kita berharap semoga kajian-kajian parenting Islami semisal ini bisa kita ikuti untuk mengecas semangat kita sebagai orang tua. Karena jadi orang tua itu kan semangatnya kadang naik, kadang turun. Meskipun kenyataannya kadang turun banget gitu ya Pak ya. Makanya kita perlu mengafirmasi, saling menyemangati lewat kajian-kajian parenting Islami semisal ini. Dan kajian parenting Islami semisal ini tidak hanya cocok diikuti oleh segenap para orang tua, tapi jomblo dan jomblowati fisabilillah yang hendak menikah juga sangat cocok untuk mengikuti kajian ini sebagai bekal untuk menuju pernikahan yang sakinah dan juga mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solehah. Karena sejatinya belajar parenting dimulai bukan ketika baru punya anak, tapi jauh sebelum punya anak, bahkan jauh sebelum kita menikah kita sudah berbekal ilmu. Karena inilah prinsip orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, yaitu al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Dan insyaallah kita akan memupuk bekal ilmu sebanyak-banyaknya. Walaupun kita mungkin belum menikah atau belum memiliki anak, tidak apa-apa, belajar dari sekarang sambil kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan himmah aliyah, tekad yang kuat untuk ikut kajian parenting Islami, nanti Allah berikan anugerah keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah kita akan mengkaji buku risalah ringkas yang kami tulis yang judulnya adalah Indahnya Pengasuhan Islam. Indahnya Pengasuhan Islam. Ya, buku ini sebenarnya adalah terjemahan dan kami berikan sedikit faedah-faedah tambahan dari risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan latar belakang penulisan buku ringkas ini adalah sebagai bentuk hadiah kami, karena kami baru saja waktu itu dikaruniai putri pertama kami atau anak kedua yang bernama Farhah Nafisah, maka kami susun buku ini. Jadi ceritanya terinspirasi dari para ulama terdahulu, ketika mereka dikaruniai anak keturunan, mereka menyusun kitab gitu Pak ya. Semisal Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau tuh menyusun kitab Bulughul Maram karena beliau baru saja berbahagia dikaruniai kelahiran seorang putra yang sudah dinanti-nanti sejak lama. Maka sebagai hadiah, sebagai bentuk syukurnya, dia tulis kitab Bulughul Maram. Maka menginspirasi
dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh ulama, maka kami juga ikut susun buku ini, dan semoga Allah jadikan buku ini bermanfaat bagi kaum muslimin, dan semoga kami senantiasa diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam buku ini akan dijabarkan beberapa pilar-pilar penting yang patut dipahami oleh segenap para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Insyaallah kita akan belajar bersama. Semoga Allah berikan kemudahan, dan mari kita rasakan indahnya belajar pendidikan anak dengan konsep Islam. Karena inilah pendidikan dengan konsep yang ideal di saat kita di zaman sekarang ini dihujani dengan badai tsunami informasi seputar parenting dan pengasuhan yang sangat banyak sekali kita jumpai di sosial media, sampai-sampai para orang tua muslim itu kebingungan mau pakai tips dan trik yang mana ya. Maka ini adalah pijakan, ini adalah landasan. Kita akan belajar bersama dari buku yang singkat ini. Semoga kita bisa istiqomah dan semoga kita bisa mengambil faedah yang banyak di dalamnya. Mari kita baca dari halaman yang pertama dari Muqaddimah ya. Kata pengantarnya kita lewati saja, langsung masuk di Muqaddimah. Baik, silakan dibaca, nanti kita akan beri penjelasan dan ta'liq dari apa yang sudah dibaca. Tafadhal. Bismillah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada hamba Allah sekaligus utusan dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Berikut pula keluarganya dan semua sahabatnya. Sesungguhnya anak-anak adalah di antara kewajiban yang paling penting dan besar, sekaligus amanah yang mulia, yang mana seorang hamba wajib untuk memberi perhatian di dalam kehidupannya, untuk membimbing, mendidik, menasihati, dan memberikan nilai pembelajaran kepada anak-anaknya. Anak-anak adalah amanah yang begitu penting, yang Allah perintahkan untuk senantiasa memberikan perhatian dan menjaganya. Orang yang beriman tentu akan perhatian pada amanah yang ditujukan untuknya. Sebagaimana firman Allah tatkala menyebutkan sifat orang yang beriman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka jika diberi amanat-amanat dan janji kepada mereka, mereka menjaganya. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah kalian, sedang kalian mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Baik, cukup kita jelaskan dulu. Ayah bunda dan juga teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Muqaddimah ini kita diingatkan bahwa sejatinya amanah itu merupakan sebuah kewajiban yang sangat penting dan harus kita perhatikan. Bahkan kita tahu saking begitu pentingnya amanah, nanti ketika kita melewati titian sirat, ada dua hal yang akan berdiri di depan kita, yaitu amanah dan juga silaturahim. Ini dua hal yang akan berada di hadapan kita. Ketika orang-orang melalaikan amanahnya, ketika orang-orang sering memutus tali silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, maka dia akan gemetar, dia akan ketakutan dan akan kesulitan melewati titian sirat tersebut. Adapun bagi orang-orang yang dia menunaikan amanah yang telah diberikan kepadanya, lalu kemudian dia juga bersemangat menyambung silaturahim, maka biiznillah dengan izin Allah dia akan dimudahkan melewati titian sirat tersebut. Sebuah sirat adalah titian yang membentang di atas neraka jahanam. Bagi sesiapa yang bisa melewatinya, maka dia akan bisa masuk surga. Dan tiap orang nanti yang melewati sirat itu kecepatannya berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang kecepatannya seperti berlari cepat, ada yang berjalan pelan, ada yang merangkak, ada yang baru bergerak sedikit saja sudah jatuh ke dalam neraka jahanam.
Maka kita berlindung kepada Allah dari kesulitan-kesulitan saat melewati sirat tersebut, dan di dunia inilah kita berusaha untuk merintis kemudahan-kemudahan melewati sirat tersebut dengan cara menyambung silaturahim dan juga menunaikan amanah dan juga menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan ternyata mendidik anak, berusaha menunaikan hak-hak anak ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diingatkan untuk perhatian menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan karakter orang-orang yang beriman, yang mana ini semua merupakan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara karakter orang beriman itu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang-orang yang mereka jika diberi amanat dan janji maka mereka menjaganya. Maka kesempurnaan iman seseorang bisa dilihat ketika dia bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanat. Maka Allah juga berfirman di surat Al-Anfal ayat 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula mengkhianati amanah-amanah kalian sedang kalian mengetahui. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Taisir Karimi Rahman, yang dimaksud dengan amanah itu adalah segala sesuatu yang diemban oleh seseorang yang diperintahkan untuk ditunaikan. Maka inilah yang disebut dengan amanah. Dan di antara amanah itu adalah anak-anak yang telah Allah berikan, yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Oleh karenanya bagi kita para orang tua yang sudah diberikan nikmat berupa momongan, berupa anak keturunan, sejatinya ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena amanah ini adalah pemberian dari Allah, yang mana kita diwajibkan untuk perhatian menjaga anak kita dan mendidik anak-anak kita. Tayyib. Selanjutnya, bersamaan dengan status anak-anak sebagai karunia yang istimewa bagi segenap orang tua, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, yaitu anak-anak perempuan, dan Dia memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Surah Asy-Syura ayat 49. Iya. Jadi di surat Asy-Syura ayat 49 ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa anak-anak yang Allah karuniakan itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut dengan kata yahabu. Allah sebut dengan kata apa? Yahabu. Wahaba yahabu. Artinya Allah menganugerahkan, Allah mengaruniakan. Itulah sebabnya dikatakan anak-anak itu selain menjadi amanah disebut juga sebagai anugerah karunia, karena ini merupakan pemberian spesial dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Maka bunyi ayatnya tadi gimana? Yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah menciptakan sesiapa yang Dia kehendaki, Allah memberikan anak perempuan kepada sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah juga memberikan anak laki-laki kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Au, di ayat berikutnya Allah firmankan, au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu ma yasha'u aqima innahu alimun qadir. Di ayat 50 di surat Asy-Syura Allah lanjutkan firman-Nya bahwa Allah juga memberikan karunia anak laki-laki dan anak perempuan kepada sesiapa yang Dia kehendaki pula. Dan Allah juga menjadikan bagi sesiapa yang tidak punya anak bagi orang-orang yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Nah, di sini ada pelajaran yang menarik, di mana ada Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya menerangkan
ketika menjelaskan siapa sih contoh-contoh orang yang diberikan nikmat karunia berupa anak laki-laki tadi ya. Kan tadi Allah sebut, Allah memberikan anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah juga memberikan karunia anak laki-laki kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Allah juga memberikan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah juga tidak memberikan karunia anak kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Imam Al-Baghawi menyebutkan contoh representasi dari para nabi. Ada nabi yang dikasih karunia anak perempuan saja. Nabi siapa ini? Nabi Lut alaihi salam. Ada juga nabi yang dikasih karunia hanya anak laki-laki saja. Nabi siapa ini? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada nabi yang juga dikaruniai anak perempuan dan anak laki-laki sekaligus. Nabi siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu anaknya berapa, Pak? 8 apa 9? 8 atau 9? Yang benar 7 ya. Anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 7. Yang perempuan berapa? 4. Yang laki-laki berapa? 3. Hafal semua nama-namanya, Pak? Ini Nabi kita loh, Pak. Masa enggak tahu nama anak-anaknya ya? Hah? Nabi punya 7 anak dan komposisinya itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kata Imam Al-Baghawi, begitu pula Allah ternyata kehendaki di antara para nabinya ada yang tidak punya anak keturunan sama siapa? Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Ini menunjukkan bahwa dikaruniai anak itu bukan semata-mata jadi parameter tanda ketakwaan seseorang, karena Nabi juga ternyata ada yang tidak punya anak keturunan. Termasuk para istri Nabi, banyak yang setelah dinikahi Nabi tidak memiliki keturunan. Maka ini hiburan bagi sesiapa yang sedang menanti anak keturunan. Terus bertawakal dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan para pejuang 2 garis biru ya. Insyaallah taala. Terus semangat ya. Semoga Allah mudahkan, dan di majelis ilmu kita doakan semoga yang sedang menanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga bahwa Allah itu memberikan anak keturunan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Yahabu lima yasha'u inatha wa yahabu lima yasha'u dzukura. Allah memberikan anak perempuan kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Allah juga memberikan anak laki-laki kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Nah, dari ayat ini ada pelajaran yang menarik juga nih, ayah bunda dan juga teman-teman semua dirahmati oleh Allah. Sebagian ulama, diantaranya Ibnu Athiyah rahimahullah, dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, beliau terangkan bahwa dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan anak perempuan baru anak laki-laki. Gimana bunyi ayatnya tadi, Pak? Yahabu lima yasha'u inathan wa yahabu lima yasha'u dzukura. Allah memberikan anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendaki. Allah memberikan anak laki-laki kepada sesiapa yang Dia kehendaki. Allah sebut anak perempuan dulu, baru anak laki-laki. Kata Ibnu Athiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz, bada'u subhanahu bidzikril inath tasyrifan lahunna. Allah memulai dengan menyebutkan anak perempuan dalam rangka memuliakan perempuan. Supaya apa? Didahulukan penyebutannya supaya ada perhatian untuk melindungi dan berbuat baik kepada anak perempuan. Masya Allah ya, ini Al-Quran mukjizat, Pak. Disebut lebih dulu pasti ada hikmah dan faidahnya. Bahkan Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu sampai-sampai menuturkan, ini seorang sahabat Nabi ya, beliau katakan, inna min yumnil mar'ah tabkiruha bil untha qabla dzukur li'anna allaha bada'a bil inath. Kata Wasilah bin Asqa, kata beliau, sesungguhnya di antara tanda berkahnya seorang wanita adalah
ketika dia bisa melahirkan anak perempuan dulu, baru kemudian anak laki-laki. Ada di antara bapak ibu yang anak pertamanya adalah anak perempuan? Nah, kalau ada ibu-ibu lahir anak pertamanya adalah anak perempuan, kata Wasilah bin Asqa, ini tanda berkahnya istri bapak-bapak sekalian. Karena mencocoki ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran menyebutkan anak perempuan yang pertama, baru kemudian anak laki-laki. Thayyib. Dari penjelasan ini ingin menunjukkan betapa mulianya anak perempuan. Tapi ulama yang lain juga ketika menafsirkan dan menerangkan faidah dari surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50 ini, ada ulama juga yang berdalil dengan ayat ini, justru ayat ini menunjukkan pula tentang kemuliaan anak laki-laki. Dari mana taunya? Karena anak laki-laki di sini pakai alif lam penyebutannya. Yahabu lima yasha'u inatsan, kalau anak perempuan pakai isim nakirah saja dia. Tapi kalau anak laki-laki pakai isim ma'rifah dia, pakai alif lam. Wa yahabu lima yasha'u dzukura. Sehingga alif lam di sini menunjukkan kemuliaan anak laki-laki. Jadi jangan bersedih hati Pak ya, yang punya anak laki-laki. Tetap mulia juga, tetap istimewa juga, karena setiap anak kita itu istimewa. Masya Allah Pak ya, setiap anak kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, dilanjut. Anak-anak juga atau saya yang baca, nanti masnya yang jelaskan ya. Anak-anak juga dijadikan Allah sebagai amanah bagi orang tua, yang mereka dituntut untuk menunaikan hak anak dan melaksanakan kewajibannya. Sederhananya, anak-anak yang Allah karuniakan itu adalah ujian bagi para orang tua. Jika para orang tua menunaikan amanahnya dengan baik terhadap anaknya sebagaimana yang Allah telah perintahkan, maka ada pahala yang besar dan ganjaran yang berlimpah untuk mereka di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya, jika mereka melalaikan amanah tersebut, maka mereka telah menyingkap hukuman bagi diri mereka sesuai dengan kadar kelalaian mereka. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikat yang siksaannya begitu keras. Surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini adalah dasar yang penting berkaitan dengan kewajiban memberi perhatian kepada anak-anak untuk serius mengajar dan mendidiknya. Tatkala menjelaskan ayat ini, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menuturkan, ajari mereka ilmu dan didiklah mereka. Baik, kita jelaskan dulu. Jadi kemudian penulis di sini setelah mengingatkan bahwa anak itu merupakan amanah, maka kemudian penulis di sini mengajak kita untuk merenung bahwa mendidik anak yang merupakan amanah dari Allah itu merupakan kewajiban para orang tua. Dari mana bisa tahunya? Dalilnya adalah surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Wahai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, kalau ketemu ayat Quran diawali seruan wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga, pasang hati kita, karena setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu hanya berisi dua kemungkinan. Entah itu berupa perintah yang kita disuruh untuk mengerjakan, atau berupa larangan yang kita disuruh untuk meninggalkan. Dan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini Allah perintahkan kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini menjadi penjelas tentang visi keluarga muslim, bahwa visi tertinggi segenap keluarga muslim itu adalah
ingin masuk surga sekeluarga dan terhindar dari api neraka. Karena Allah yang perintahkan demikian, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini menjadi dalil tentang wajibnya mendidik anak. Apa relevansinya? Apa korelasinya? Ayatnya kan bunyinya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kenapa dikaitkan dengan kewajiban mendidik anak? Jawabannya adalah karena keterangan-keterangan tafsir terkait ayat ini semuanya menjurus pada makna mendidik. Contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka ilmu, ajari anak-anak ilmu, didik mereka dengan adab. Jadi cara menjaga keluarga, cara menjaga anak-anak dari api neraka supaya bisa masuk surga sekeluarga adalah dengan mendidik mereka. Maka karena di sini Allah memerintahkan kita menjaga diri dan keluarga dari api neraka, berarti ini adalah sebuah kewajiban. Yang namanya perintah itu indikasi wajib. Makanya kaidah usul fikihnya al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu mengindikasikan kewajiban. Menjaga diri dan keluarga dari api neraka hukumnya wajib. Itu artinya mendidik anak juga hukumnya wajib. Maka Ali bin Abi Thalib terangkan demikian. Ya. Senada dengan Ali bin Abi Thalib, di antara ulama lain yang menerangkan demikian adalah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ketika menafsirkan ayat At-Tahrim yang ke-6 ini, beliau katakan bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Ya'muruhum bi ta'atillah wa yu'allimuhumul khaira. Hendaknya ia perintahkan keluarganya untuk menaati Allah dan mengajarkan kebaikan kepada mereka. Ini tafsiran Hasan al-Basri. Ada lagi ulama ahli tafsir lainnya, yaitu Imam Ad-Dhahhak rahimahullah yang wafat tahun 102 Hijriah. Ketika menafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini, beliau katakan, sebenarnya di balik perintah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, di balik kalimat ini seolah-olah Allah itu mengisyaratkan perintah. Seolah-olah Allah itu berkata seperti ini, kata Imam Ad-Dhahhak, i'malu bi ta'ati wa ta'allamu wa 'allimu ahlikum maftaratu 'alaikum wa 'alaihim. Kata Imam Ad-Dhahhak, di balik kalimat jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, di balik kalimat ini ada isyarat Allah itu sedang berkata kepada kita, beramalah kalian dengan menaatiku. Wa ta'allamu, belajarlah kalian wahai para orang tua. Wa 'allimu ahlikum maftaratu 'alaikum wa 'alaihim, dengan sesuatu yang aku wajibkan padamu dan kepada keluargamu. Jadi tafsiran-tafsiran ini saling menguatkan dan menjurus pada satu makna bahwa menjaga keluarga, menjaga anak-anak dari api neraka, caranya adalah dengan mendidik mereka. Maka surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini isyarat tentang wajibnya mendidik anak. Wajibnya untuk perhatian, membersamai dan mengajarkan kebaikan kepada anak. Selain itu, ayat ini juga menjadi isyarat bahwa kita sebagai orang tua juga wajib untuk belajar. Karena bagaimana kita bisa mendidik dan mengajar kalau kita tidak belajar? Pepatah Arab menyebutkan faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka kita tidak akan bisa memberi. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita tidak belajar? Oleh karenanya Allah menyebutkan kata anfusakum lebih dulu, baru kemudian ahlikum. Gimana bunyi ayatnya? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah tidak katakan ku ahlikum wa anfusakum naro. Yang Allah suruh jaga pertama kali diri-diri kalian, baru keluarga kalian. Ini isyarat bahwa perbaikan keluarga itu dimulai dari
diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian keluarga. Maka ini isyarat untuk orang tua untuk semangat belajar. Karena anak-anak itu dapat faidah ilmunya dari kita. Anak-anak itu akan belajar dari kita. Karena anak-anak itu mencontoh dan meniru kita sebagai orang tuanya. Maka coba lihat Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, gimana anak-anak kita itu pasti jadi cerminan dari kita sebagai orang tuanya. Betul atau tidak? Iya, nah ini kok usil ya. Kayak siapa Pak kalau usil? Kayak ayahnya nih mesti nih. Anak ini kok suka ngambek, suka marah-marah ya. Kayak siapa nih Pak biasanya? Kok jawabnya takut-takut Pak? Istrinya datang ya? Ini suka ngambek, suka marah-marah. Nih kayaknya niru ibunya nih. Bahkan cara bicara, cara berjalan, ini juga bisa merupakan cerminan dari orang tua. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha yang cara berjalannya mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya anak-anak itu belajar banyak dari orang tuanya. Makanya sungguh kasihan orang tua yang tidak mencontohkan yang baik-baik kepada anaknya. Makanya suatu ketika ada seorang ulama namanya Malik bin Dinar. Dia lihat ada lelaki dewasa, ada lelaki tua, begitu buruk kualitas sholatnya. Lalu kemudian Malik bin Dinar bilang, ma arhamani bi'iyalihi. Duh, sungguh kasihan sekali keluarganya. Ini kata siapa? Kata Malik bin Dinar. Yang jelek kualitas sholatnya adalah lelaki tua tersebut, tapi yang dikasihani adalah keluarganya. Maka ada orang di samping Malik bin Dinar pun dia bertanya, ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, wahai Malik bin Dinar, yang jelek sholatnya adalah lelaki tua itu, tapi yang engkau kasihani justru malah keluarganya. Kenapa demikian? Kata Malik bin Dinar, innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun. Sesungguhnya lelaki dewasa ini adalah yang dituakan di keluarganya, dan dari dirinya lah keluarganya itu belajar. Anak-anaknya akan belajar darinya. Makanya yang dikasihani adalah keluarganya, karena keluarganya pasti akan meniru dan mencontoh bagaimana sholat orang tuanya. Oleh karenanya ini penyemangat buat kita para orang tua untuk lebih giat lagi belajarnya, untuk terus semangat mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak-anak itu belajar dari kita. Dan untuk memperbaiki anak, memperbaiki keluarga ternyata dimulai dari memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Dan inilah sejatinya kesulitan terbesar dalam mendidik anak, yaitu mendidik diri kita sendiri sebagai orang tua yang diteladani oleh anak-anak kita. Diulang Mas Erlan, kayaknya mau jadi status WA ini. Kesulitan terbesar mendidik anak adalah mendidik diri kita sendiri. Masya Allah. Nah, mari kita merenung, mari kita berkaca, dan mari kita simak azan Isya yang akan dikumandangkan terlebih dahulu. Insya Allah kita lanjut sedikit lagi setelah azan Isya. Nah.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tadi sudah kita jelaskan kandungan faedah tafsir dari surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ya, di mana di ayat ini kita mendapatkan pelajaran berharga tentang fisik keluarga muslim yang ingin masuk surga sekeluarga dan terhindar dari neraka. Kemudian dari ayat ini juga kita belajar tentang kewajiban mendidik anak, karena tafsiran dari para ulama terkait ayat ini adalah menjaga keluarga dari api neraka adalah dengan mendidik ilmu kepada mereka dan mengajarkan kebaikan kepada keluarga-keluarga kita. Kemudian dari ayat ini juga ada isyarat untuk memperbaiki dan mendidik diri sendiri terlebih dahulu, karena didahulukannya penyebutan kata anfusakum baru kemudian ahlikum. Dan ayat ini selalu menjadi pijakan dalil dari para ulama yang membahas topik seputar tarbiyatul aulad atau mendidik anak. Karena ayat ini merupakan ayat yang menjadi penguat bahwa orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Kita lanjutkan. Perintah untuk mendidik dan mengajarkan anak ditegaskan pula oleh Nabi SAW dan menjelaskan peran orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun, war rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun, wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang imam adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan ia bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta milik tuannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Nabi SAW berupa pertanyaan yang akan Allah sampaikan kepada seorang hamba tentang amanah untuk mendidik anak tatkala mereka berdiri pada hari kiamat. Sebagian ahli ilmu bahkan mengatakan sesungguhnya Allah akan terlebih dahulu bertanya kepada orang tua pada hari kiamat sebelum bertanya bagaimana sikap anak terhadap orang tuanya. Sebagaimana orang tua memiliki hak, maka anak-anak juga memiliki hak. Baik. Ayah bunda dan juga teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita diingatkan tentang tanggung jawab kita sebagai pemimpin bagi keluarga kita. Suami pemimpin istrinya, seorang ibu adalah pemimpin bagi anak-anaknya yang ada di rumah, dan seterusnya. Dan setiap orang tua adalah pemimpin. Apa bunyi hadisnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ada yang unik di sini ayah bunda dan teman-teman semua. Pemimpin di sini adalah terjemahan dari kata ra'in, ya. Dan ra'in ini kalau letterlock secara bahasa maknanya adalah penggembala. Ra'in artinya apa? Penggembala, ya, dari kata yar'al ghanam. Para nabi dulu itu semuanya berprofesi sebagai penggembala kambing, ya. Ra'in itu artinya penggembala, tapi di sini dimaknai dengan pemimpin. Para ulama menerangkan bahwa ada hubungan dan keterkaitan antara penggembala dengan pemimpin. Ada relevansinya, ada keterkaitan antara keduanya. Kenapa ya kok pemimpin diidentikan dengan penggembala? Sebagaimana penggembala, yang namanya penggembala itu harus tahu arah tujuan mau dibawa kemana hewan gembalaannya, betul atau tidak? Maka begitu pula pemimpin juga harus tahu mau dibawa kemana
orang-orang yang dipimpinnya. Seorang suami, seorang ayah sebagai pemimpin harus tahu mau dibawa kemana nih anak-anaknya. Tentu tujuan utamanya adalah surga. Tapi tentu kita juga harus tahu ada pos-pos tertentu yang harus kita kunjungi sebagai tujuan sebelum kita sampai di ujung tempat berlabuhnya kita. Ya. Maka begitu pula sebagaimana penggembala dengan kondisi hewan gembalaannya, betul atau tidak? Begitu pula pemimpin, begitu pula ayah bunda harus ngerti karakter dan tabiat anak-anaknya supaya bisa ngerti gimana mentreatmentnya. Penggembala harus sabar menghadapi hewan gembalaannya. Lagi jalan tiba-tiba ada yang melengos satu, ada yang melipir satu, harus sabar. Begitu pula jadi pemimpin harus sabar terhadap yang dipimpinnya. Suami sabar terhadap istrinya, ibu sabar terhadap anak-anaknya, karena penggembala itu mesti sabar kepada hewan gembalaannya. Begitu pula pemimpin harus sabar dengan yang dipimpinnya. Apalagi kira-kira sifat yang bisa kita ambil pelajarannya dari seorang penggembala kalau kita pengen kaitkan dan buat hubungan dengan seorang pemimpin? Penggembala tadi apa aja saja? Harus tahu arah tujuan. Penggembala harus ngerti karakter yang digembalakan. Terus apa lagi? Penggembala harus sabar. Terus apa lagi, Pak? Sifat-sifat penggembala tuh harus sifatnya melindungi, mengawasi hewan gembalaannya dari sesuatu yang buruk dan jahat. Jangan sampai diterkam singa misalnya. Begitu pula kalau kita punya anak, awasi anak-anak kita, jauhkan dia dari pengaruh yang buruk, dari sahabat-sahabat yang toksik, dari tontonan-tontonan yang membawa mudarat dan keburukan pada diri anak. Apalagi Pak sifat penggembala yang lain? Pernah menggembala Pak? Hah? Atau saya kasih tugas ya, sepekan ini menggembala, nanti pekan depan di store. Kira-kira inspirasi apa dari sifat menggembala? Insya Allah kita lanjutkan lagi kajian kita di Jumat pekan depan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga bisa terus menerus berlanjut kajian kita kali ini. Dan kita berterima kasih kepada Masjid Pogong Dalangan dan juga TK Az-Zahra dan juga dari Parenting Ta'lim Anak As-Sunnah serta tim KRN Bercerita MPD TV juga yang sudah menginisiasi kajian ini, dan semoga bisa terus berlanjut sampai buku ini selesai tuntas kita bahas ya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa